Sebagai seorang freelancer tentu memiliki kebebasan untuk menentukan waktu dan tempat bekerja, bebas memilih pekerjaan atau rekan kerja, bebas menentukan harga, dan juga bebas juga pemasukannya alias tidak ada income tetap. Keuangan adalah salah satu concern seorang freelancer agar tidak punya income tetap dan pekerjaan tetap, tapi tetap mendapatkan uang. Nah, hampir tiap hari selalu dibayang-bayangi ketakutan akan kemungkinan sepi job. Nah, untuk itu dibutuhkan kalian juga harus dimiliki bagi seorang freelancer adalah pengelolaan keuangan supaya tidak kelewat miskin pas sepi job. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Sari Gosi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mas Yuda. Ya, ini sepertinya saya harus menyuarakan curhatan hati para freelancer ya Mbak ya. Sebenarnya langkah pertama apa yang perlu dilakukan seorang freelancer untuk mengelola keuangan nih Mbak? Baik, untuk freelancer yang notabene tidak mendapatkan penghasilan secara berkala setiap bulannya, maka nomor satu yang perlu dilakukan adalah budgeting terhadap pengeluaran bulanan yang memang rutin. Karena ada kemungkinan mismatch antara pemasukan dengan pengeluaran. Artinya sumbernya mungkin belum datang, tetapi kewajiban-kewajibannya sudah. Nah, dalam hal ini maka yang kita fokuskan adalah hal-hal yang sifatnya rutin, wajib, dan memang harus dilakukan atau butuh kita lakukan. Contohnya seperti membayar cicilan, makan minum, sewa rumah ataupun juga kos, dan juga transportasi. Nah, yang kedua adalah melakukan pembagian rekening. Karena pembagian rekening ini akan memudahkan dia, Mas Yuda, dalam hal mengelola keuangannya. Hal-hal yang sifatnya wajib tadi itu harus di-pool dalam satu rekening yang terpisah dengan hal-hal yang sifatnya bisa ditunda. Jadi pada saat dia dapat penghasilan berapapun, itu dia memang sudah bisa menyisihkan setiap bulannya ada angka sekian rupiah yang akan digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut, terlepas bulan tersebut penghasilannya ada berapa banyak. Maka di bulan-bulan lain yang mungkin penghasilannya berlimpah, baru dia gunakan untuk misalnya mengupgrade sesuatu, ataupun juga membeli hal-hal yang memang menjadi keinginan, itu sah-sah dan boleh-boleh saja. Dan yang terakhir, pastikan juga memperhatikan adanya modal kerja. Karena sebagai freelance, itu dia juga perlu memperhitungkan penambahan kapasitas, termasuk dalam hal ini adalah pelatihan, dan juga untuk kesesuaian dengan hal-hal yang sifat darurat lainnya, seperti dana darurat dan juga proteksi asuransi. Berarti paling awal adalah menentukan pos-pos pengeluaran, lalu memasukkan ke dalam sebuah folder tersendiri ya Mbak. Tapi menarik kalau kita bicara mengenai pendapatan freelancer ini kan terkadang tidak dalam satu momen mereka dapat sejumlah rezeki ya, uang begitu. Lalu apakah bisa nih seorang freelancer menentukan setiap bulan mereka mempunyai tanggal pasti untuk mendapatkan gaji? Dalam artian mungkin uang-uang tersebut mereka kumpulkan, lalu mereka berikan kepada dirinya sendiri sebagai bentuk reward seperti itu, Mbak. Boleh banget, dan itu wajib. Jadi sebenarnya seorang freelancer itu seperti ibarat memiliki perusahaan, tetapi isinya dia sendiri, Mas. Dia CEO-nya, Chief Everything Officer. Jadi Baik. pada saat di tanggal tertentu dia mau menentukan, oke, berarti saya tarik nih. Itu uang yang memang dia tarik dari rekening penampungan invoice dia. Jadi seorang Ya. freelancer itu bagusnya itu punya rekening penampungan invoice terhadap jasa-jasa yang dia lakukan. Jadi semua pembayaran dari kliennya itu memang masuk ke dalam rekening penampungan tersebut. Baik. Tapi setiap bulan dia akan menarik sejumlah uang yang memang sesuai dengan pengeluaran Iya. wajib bulanan dia. Baik. Kalau dia nggak Mbak bisa Prita, lakukan bulanan, sayang Mas sekali Yuda, kita jeda terlebih dahulu, mohon maaf. Karena kita langsung mendengarkan terlebih dahulu ada konferensi pers dari Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait dengan kondisi Indonesia dan juga Israel, terutama terkait dengan pertikaian di Gaza. Kita akan lanjutkan kembali Mbak saat lagi. Kita melanjutkan perbincangan dan dialog tadi dengan narasumber saya Prita Gozi terkait dengan bagaimana para pelaku freelance ini bisa mengatur keuangan. Mbak Prita, kita lanjutkan kembali Mbak Prita ya. Mbak Prita tadi menarik nih kalau Mbak Prita katakan selain ada posting anggaran, pendapatan, kemudian pengeluaran. Tapi bagaimana tadi saya sempat menanyakan apakah kita perlu memberikan tanggal pasti ya kapan gajian para freelancer ini gitu. betul.
Jadi seperti yang tadi sempat kita obrolin juga bahwa pada saat seorang itu menjadi freelancer itu sebenarnya dia menjadi orang yang running perusahaannya sendiri alias dia CEO atau Chief Everything Officer. Maka kalau memang memungkinkan itu bagus sekali kalau dia membuat satu tanggal yang seperti seakan-akan dia gajian. Mhm. Jadi pada saat dia kerja dia dapat fee itu akan masuk ke rekening penampungan. Lalu dari rekening penampungan itu setiap bulan memang ditransfer tetapi hanya senilai berapa rupiah yang menjadi kewajiban dia di bulan tersebut. Nah, kalau ternyata cash flow-nya juga susah diatur dengan teknik seperti itu, saya menganjurkan pengaturannya itu per 2 minggu atau Mhm. istilahnya fortnightly. Misalnya setiap tanggal 1 dan setiap tanggal 15. Kalau ternyata itu juga masih sulit, bisa juga dilakukan per 4 kali dalam 1 bulan. Jadi memang diatur sesuai misalnya, oh ada tanggal untuk bayar-bayar tagihan misalnya kartu kredit, lalu ada tanggal-tanggal untuk bayar listrik dan lain-lain. Kira-kira seperti itu, Mas Yuda. Mhm. Nah, kalau kita bicara freelancer ini tadi salah satu risikonya kita tidak mendapatkan beberapa privilege ya, seperti misalkan tunjangan asuransi kesehatan, kemudian juga THR, Hmm. dana pensiun, dan beberapa tunjangan yang memang embedded pada suatu perusahaan ketika kita bekerja. Bagaimana kita bisa mengatasi hal ini, Mbak? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sekaligus kita mengingatkan nih kepada pemirsa CNN bahwa Anda perlu untuk menyiapkan dana darurat yang lebih banyak dibandingkan mereka yang karyawan. Kalau karyawan itu start dari 3 kali pengeluaran rutinnya dia, untuk Anda yang freelancer itu saya sarankan hingga 12 kali pengeluaran rutin. Apalagi kalau Anda sudah berkeluarga. Lalu yang kedua, Anda perhatikan asuransi kesehatan. Minimal Anda mengikuti iuran BPJS Kesehatan, tetapi kalau memang memungkinkan, maka Anda bisa menambah lagi asuransi kesehatan swasta. Kalau Anda mau menambah lagi, Anda bisa menambah asuransi untuk penyakit kritis supaya Anda bisa mendapatkan opsi bila mana terkena satu penyakit kritis itu akan turun tuh cash-nya sebagai klaim. Lalu yang terakhir, Anda harus tetap menginvestasikan sebagian dari penghasilan Anda karena freelancer itu meskipun tidak punya umur pensiun, tetapi semua-muanya juga Anda siapkan sendiri. Nah, Mhm. jangan salah, saat ini ada program DPLK yang memang Anda bisa ikuti secara mandiri. Artinya meskipun Anda tidak terikat pada satu perusahaan, Anda tetap bisa ikut. Nah, program ini berbedanya dengan investasi yang Anda lakukan sendiri adalah dia mengikuti undang-undang dana pensiun sehingga Anda juga menikmati nih adanya insentif-insentif perpajakan di dalamnya. Hmm. Mbak Prita, terakhir terkait dengan menabung ya, seperti apa sebenarnya teknik menabung untuk freelancer agar finansial tetap aman dan perlukah untuk tadi ya membuat catatan pengeluaran sehingga berapa persen yang ditabung kemudian diinvestasikan seperti itu, Mbak? Yes, kalau dia menggunakan konsep seperti karyawan yang mana kita melakukan investasi berkala itu saya akui kadang-kadang susah. Oleh sebab itu, khusus untuk freelancer, memang sebaiknya dia menghitung berapa sih kebutuhan menabung atau investasi itu secara tahunan. Sehingga pada saat ada pemasukan yang agak besar, itu dia langsung bisa menyisihkan, Mas Yuda. Kalau ternyata pemasukannya dia setiap bulan itu mirip-mirip, tetapi mungkin tanggalnya aja yang berbeda, ya berarti dia bisa tuh sebetulnya melakukan investasi berkala namun tidak bisa dengan konsep direct debit. Karena kalau konsep direct debit itu dia menentukan tanggal. Sedangkan mungkin tanggalnya untuk kita tidak bisa ditentukan. Mhm. Jadi butuh kedisiplinan dari dirinya sendiri setiap ada uang masuk, lalu dia langsung transfer untuk investasi atau tabungan. Mhm. Mbak Prita, terima kasih untuk perbincangannya, sangat memberikan pemahaman bagaimana meskipun freelancer, tapi bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa melakukan investasi, bisa menabung, dan mendapatkan kenyamanan finansial seperti layaknya pekerja kantoran. Terima kasih untuk waktu berbincangnya pada pagi hari ini, Mbak. Terima kasih Mas Yuda.